Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa meminta kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa Bapak pimpin ya. Berdoa dimulai. Cukup. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang gerak harmonik sederhana ya. Sebelumnya Bapak bertanya dulu kepada teman-teman semua, adik-adik semua, apa yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana? Ada yang tahu? Silahkan acungkan tangan. Ya silahkan. Ya, baik. Bapak pegang dulu ya jawabannya. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu gerak harmonik sederhana? Ya, yang di belakang silakan. Ya, terima kasih. Bapak pegang juga jawaban. Baik, dari kedua jawaban tersebut hampir mendekati sempurna ya. Yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana itu adalah gerak bolak-balik yang dialami oleh suatu benda secara teratur melalui titik kesetimbangannya. Nah, gerak harmonik sederhana ini disebabkan oleh adanya gaya. Gaya tersebut bisa didorong ataupun ditarik sehingga benda yang diberikan gaya tadi mengalami osilasi. Tentunya ada di sisi lain ada juga gaya pemulih yang dialami oleh benda sehingga benda mengalami gerak bolak-balik tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kira-kira ya, Bapak bertanya kepada teman-teman semua, kepada adik-adik semua, gerak harmonik sederhana ini kalau dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh kita, kira-kira ada pada peristiwa apa? Silakan difikirkan dulu. Ya, yang depan silakan. Ya, bisa. Jadi gerak harmonik sederhana ini bisa terjadi pada suatu pegas ya, suatu pegas, dan juga terjadi pada suatu bandul yang mengalami osilasi atau gerak bolak-balik tadi. Nah, baik. Jika pada pegas yang berosilasi itu gaya pemulihnya nanti berkaitan dengan hukum Hooke ya yang akan dijelaskan oleh Bapak nanti di depan. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang gerak harmonik sederhana, kita harus tahu dulu besaran-besaran apa atau simbol-simbol apa saja yang berada di gerak harmonik, di materi gerak harmonik sederhana ini ya. Baik, istilah-istilah dalam GHS atau gerak harmonik sederhana, yang pertama ada yang namanya Y. Y adalah jarak suatu benda dari titik kesetimbangannya. Itu Y. Kemudian ada juga F. F kecil ya, F frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dialami oleh suatu benda setiap waktunya. Baik, selanjutnya ada yang namanya periode.
atau kita lambangkan dengan huruf T besar. Ya, apa yang dimaksud dengan periode? Periode adalah banyaknya waktu dalam satu getaran. Ya, bisa dipahami? Ya, baik. Kemudian ada yang namanya amplitudo, atau kita bisa lambangkan dengan huruf A besar. Apa yang dimaksud dengan amplitudo? Amplitudo adalah simpangan maksimum. Jadi ketika suatu benda Bapak lambangkan, di sini ada suatu bandul. Ini bandul, terus Bapak geserkan dengan jarak X. Nah, ini simpangannya. Nah, ini yang dimaksud dengan amplitudo. Jadi simpangan maksimumnya, ya. Simpangan ketika benda mengalami osilasi, maka simpangan maksimumnya itu kita bisa katakan dengan amplitudo. Ya, baik. Kita hapus dulu ya ini ya penjelasan tadi. Gimana adik-adik semua? Apakah sudah paham sejauh ini apa yang tadi Bapak sampaikan? Ya, jika sudah paham, kita lanjut lagi dengan topik selanjutnya. Baik, dalam gerak harmonik sederhana tentunya suatu benda dapat dikatakan mengalami gerak harmonik sederhana memiliki beberapa syarat untuk terjadinya GHS itu. Pertama, syarat terjadinya gerak harmonik sederhana. Yang pertama adalah osilasinya periodik. Nah, jadi osilasi atau gerakan bolak-balik yang dialami oleh suatu benda itu harus periodik. Nanti Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan periodik itu. Kemudian yang kedua, arah percepatan dan gaya bendanya harus mengarah pada titik seimbangnya atau titik kesetimbangannya. Ya. Tadi di awal dijelaskan oleh Bapak bahwa suatu benda akan mengalami osilasi ketika dia disimpangkan dengan jarak tertentu, kemudian benda tersebut yang disimpangkan tadi akan kembali lagi melalui titik kesetimbangannya. Sesuai definisi di awal, bahwa gerak harmonik sederhana adalah suatu gerak bolak-balik yang dialami oleh suatu benda melalui secara teratur melalui titik kesetimbangannya. Nah, tentunya di sini terdapat gaya pemulih yang menyebabkan benda tersebut bisa kembali lagi, ya. Nah, itu. Nah, baik. Yang ketiga, syarat yang ketiga terjadinya GHS itu adalah adanya gaya pemulih. Nah, ya, tadi kan di syarat yang kedua sudah dijelaskan bahwa ketika suatu benda disimpangkan dan dia akan melalui titik kesetimbangannya, tentunya dia harus memiliki gaya pemulih. Gaya pemulih tersebut yang menyebabkan benda tersebut berosilasi atau bolak-balik tadi, sehingga dapat dikatakan gerak harmonik sederhana. Nah, itu syarat-syarat
terjadinya gerak harmonik sederhana. Ya, tadi dijelaskan di awal, kita brush up kembali ya, agar tidak lupa dan kita biar selalu ingat bahwa gerak harmonik sederhana merupakan gerak yang periodik. Nah, artinya gerak periodik ini atau GHS ini tentu karena periodik ya, dia akan memiliki siklus. Ya, siklus tersebut diakibatkan karena adanya gaya pemulih tadi, gaya pemulih yang menjadi syarat akan terjadinya gerak harmonik sederhana. Jika dalam gerak melingkar, kita ketahui bahwa ada namanya gaya sentripetal. Tapi jika di GHS ini adanya gaya pemulih yang menyebabkan suatu benda tersebut mengalami osilasi secara periodik ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan yang ada di gerak harmonik sederhana ya. Sejauh ini apakah adik-adik semua sudah mencerna, memahami? Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bagi yang belum paham, silakan tanyakan dulu di awal ini, karena malu bertanya sesat di jalan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada. Ya, baik, kita memasuki ke persamaan gerak harmonik sederhana ya. Baik, di sini Bapak memiliki persamaan untuk simpangannya adalah A sin omega T, di mana A adalah amplitudo, kemudian sin omega T, omega adalah kecepatan sudut ya. Nah, ini persamaan simpangan. Kenapa menggunakan sin? Kenapa tidak menggunakan cos saja? Tidak masalah menggunakan sin ataupun cos. Nanti mungkin yang membedakannya pada beda fasenya, pada beda fasenya. Nah, itu ya. Karena bentuk dari gerak harmonik sederhana ini kan tadi dikatakan bahwa gerak ini adalah gerakan yang periodik. Nanti dalam fungsinya itu merupakan fungsi sinusoidal, akan membentuk satu kurva nanti yang akan berosilasi seperti fungsi sinusoidal atau kosinus. Nah, seperti itu. Ini persamaan simpangannya. Dari persamaan simpangan ini, kita juga bisa memperoleh nilai kecepatannya. Maka, dengan menggunakan sistem penurunan atau sistem diferensial, kita bisa memperoleh nilai V atau kecepatan sama dengan dx dt. Maka d, kita masukkan nilai x nya tadi A sin omega T, ditentukan terhadap waktu T. Maka kita peroleh, karena turunan sinus adalah cosinus, positif cosinus, maka omega dan omega yang di dalamnya juga kita keluarkan karena kita juga turunkan terhadap waktu, maka omega A cosinus omega T. Nah, ini kita peroleh nilai kecepatannya. Kemudian dari nilai kecepatan ini juga kita bisa memperoleh nilai percepatannya, percepatan dari gerak harmonik sederhana. Dengan menggunakan sistem yang sama, sistem penurunan diferensial atau sistem diferensial biasa tadi, kita bisa peroleh bahwa d v dt sama dengan d omega A cos omega T, kita turunkan terhadap waktu, maka kita peroleh nilai, karena turunan cosinus adalah minus sinus, dan omega yang ada di dalam satu lingkup di cosinus ini kita turunkan juga, maka omega kuadrat minus omega kuadrat A sinus omega T.
Nah, ini nilai percepatan nilai percepatan dari GHS. Nah, dari nilai percepatan ini kita bisa lihat ya bahwa nilainya kan minus omega kuadrat A sinus omega T. Di sini A sinus omega T itu sama dengan nilai simpangan X tadi. Nah, sehingga kita bisa tulis, kita pindah ke sini, bahwa A percepatan tadi sama dengan minus omega kuadrat X. Nah, X ini simpangan. X tadi kan sama dengan, kita tulis lagi, X itu adalah sama dengan A sin omega T ya. Nah, jadi nilai percepatannya adalah minus omega kuadrat dikalikan X. Nah, kemudian kita sambungkan lagi dengan sistem diferensial tadi, bahwa A atau percepatan itu sama dengan D kuadrat X dt kuadrat. Nah ya, kita rubah percepatannya ke dalam bentuk turunan, jadi D kuadrat X per dt kuadrat ya. Kita bisa menyebut per, tapi agak kurang enak ya kalau di sistem turunan itu. Jadi enaknya langsung D kuadrat X dt kuadrat. Nah gitu, kita enaknya gitu ya, karena ini bukan pembagi ya, per di sini bukan pembagi tapi lambang turunan diferensial tadi ya. Jadi kita sebut D kuadrat X dt kuadrat. Nah itu sama dengan A percepatan, kemudian sama dengan min omega kuadrat X. Nah dari sini kita pindah ruaskan ya, sehingga D kuadrat X dt kuadrat, ini yang minus ini tadi, yang omega minus omega kuadrat X, kita pindahkan ke ruas kiri jadi positif omega kuadrat X sama dengan 0. Nah ini adalah persamaan gerak harmonik sederhana. Jika kita menemukan suatu persamaan ini dalam soal atau dalam beberapa kasus, maka ini otomatis merupakan persamaan gerak harmonik sederhana. D kuadrat X dt kuadrat ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Nah ini merupakan persamaan gerak harmonik sederhana yang kita peroleh tadi dari persamaan simpangan tadi XT sama dengan A sin omega T. Seperti itu ya adik-adikku sekalian. Jadi sebenarnya mudah untuk dipahami jika kita memang mencermati dari awal istilah-istilah, kemudian tools, alatnya, alat kita, apakah kita sudah bisa menurunkan persamaan ini dengan menggunakan sistem penurunan diferensial tadi itu ya. Jadi tidak rumit jika kita terus belajar dan menggali lagi lebih dalam. Nah ini persamaan gerak harmonik sederhana ya. Itu tadi yang sudah kita peroleh dari mulai definisi hingga ke persamaan yang ada di gerak harmonik sederhana. Nah sejauh ini adakah yang masih dirasa bingung atau yang ingin ditanyakan bagi teman-teman? Silahkan dari adik-adik. Ya kalau tidak ada, Bapak rasa cukup dulu ya sampai contoh kasus GHS ini. Kita bisa lanjutkan nanti pada pertemuan minggu depan. Nah untuk bahan belajar teman-teman di rumah, tolong dibuka dalam buku paket ya, halaman 56. Di situ ada contoh-contoh soal dari GHS. Tolong diisi nomor 1 sampai 5 ya. Ditulis pada buku catatan. Nanti besok atau minggu depan kita bahas bareng-bareng. Ya mungkin itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan.
Mohon maaf jika dalam penyampaian materi tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di pada hati teman-teman, pada hati adik-adik semua. Jadi kuncinya adalah kita harus terus banyak belajar dan karena belajar itu adalah kunci sukses untuk meraih masa depan kita ya. Baik, Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.